Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ayahanda dan Bunda, pemirsa Layak TV? Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kali ini. Insya Allah, kita akan membahas tentang kabupaten kota untuk anak usia dini. Ini menjadi penting, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sejak tanggal 25 Agustus tahun 1990. Presiden Soeharto menerbitkan Peraturan Presiden nomor 2, nomor 36 tahun 1990. Apa salah satu konsekuensinya? Salah satunya adalah bagaimana memastikan Konvensi Hak Anak dari bahasa hukum itu ditransformasi ke dalam kebijakan dan program. Pemerintah Indonesia sejak tahun 2006 dan kemudian bergerak terus sampai tahun 2014 itu mengembangkan kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan itu kemudian memastikan setiap kabupaten kota itu harus mengimplementasikan konvensi anak, terutama fokus ke anak usia dini. Nah, untuk itu, pada perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang 35 Tahun 2014, salah satu pasal penting yang kemudian mengikat setiap bupati dan wali kota untuk memastikan melaksanakan program nasional di bidang perlindungan anak melalui kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Itu ada di pasal 21. Untuk memastikan bagaimana sebuah kabupaten itu disebut layak anak, itu ada di pasal 22, yaitu ditandai oleh sarana prasarana dan SDM yang ramah anak. Nah, untuk itu, bagaimana Ibu Bapak memastikan apakah fasilitas-fasilitas yang ada di kota kita atau di kabupaten kota kita, baik itu dari desa sampai ke ibu kota kabupaten atau ibu kota, itu sudah ramah untuk anak, terutama bagaimana rumah, bagaimana fasilitas bermain anak, bagaimana layanan kesehatan untuk anak-anak, bagaimana sekolah anak-anak kita, lalu yang tidak kalah penting adalah fasilitas bermain dan rekreasi mereka. Nah, itu semua juga harus terhubung dengan fasilitas transportasi. Apakah jalan-jalan yang ada di kampung atau di kota atau di ibu kota kecamatan kita sudah ramah untuk anak-anak kita, terutama anak-anak usia dini? Kalau belum, itu berarti tantangan untuk kita ke depan. Dan kita harus pastikan mereka yang melayani anak-anak kita itu juga ramah, terutama di rumah. Otomatis ayah dan ibunya sebagai pendidik pertama dan utama itu harus memiliki pengetahuan bagaimana mereka membimbing, mendampingi, mengasuh, membesarkan anak mereka. Dan itu yang kemudian kalau sejak dari rumah mereka ramah untuk anak-anak mereka, pada saat orang tua ini mereka punya pekerjaan tambahan sebagai guru, sebagai tenaga kesehatan, sebagai pekerja sosial, atau petugas-petugas yang akan melayani, otomatis kalau mereka sudah terbiasa di rumah mereka ramah, insya Allah pada saat mereka di kantor masing-masing akan lebih ramah, akan lebih santun kepada anak-anak yang ada di sekitar mereka. Dan bagaimana kalau kita menemukan orang-orang itu tidak ramah? Itu harus kita maafkan karena mereka pada dasarnya belum memiliki pengetahuan tentang anak. Dan ini yang kita harus dorong. Dan yang menjadi penting, kenapa Konvensi Hak Anak di pasal 4 itu meminta bagaimana pasal-pasal yang ada di Konvensi Anak itu menjadi nyata. Tapi permintaan di pasal 42 yaitu memastikan orang-orang yang bekerja dengan anak itu harus memiliki pengetahuan tentang anak itu sendiri, otomatis juga harus tahu tentang konvensi hak anak. Lalu, tanda sebuah kota itu disebut layak anak apabila
semua hal yang terkait dengan anak, orang dewasa sudah memastikan mereka berkonsultasi kepada anak-anak. Dan anak-anak juga harus terpastikan mereka ambil bagian dalam proses penyusunan sebuah kebijakan. Mereka ambil bagian pada saat proses musremang. Tapi yang tidak kalah penting, setiap anak diberi peran sebagai pelopor. Tapi tidak cukup di situ. Apabila mereka mengetahui ada di sekitar mereka ada hal-hal yang positif dan ada hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian dari orang dewasa, mereka diberi ruang untuk melaporkan. Ini semua ada di pasal 24. Negara, pemerintah daerah menjamin suara anak didengar sesuai dengan usia dan kecerdasan. Pertanyaannya, sejak usia kapan anak-anak itu mulai diperhatikan? Sejak dari dalam kandungan sampai mereka tinggal 1 detik usia 18 tahun. Dan itu semua tidak akan terwujud apabila tidak mendapat dukungan dari masyarakat, dunia usaha, dan media. Sebagaimana hal ini diatur di dalam pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014. Di sana diminta bahwa masyarakat, orang per orang atau lembaga masyarakat diberi peran. Ada sekitar 9 peran yang diberikan oleh negara untuk memastikan setiap orang dewasa itu aktif. Salah satunya adalah melaporkan kepada pihak berwenang bila kita melihat ada anak-anak yang berpotensi mengalami masalah dalam pemenuhan hak anak atau berpotensi mereka menjadi korban sehingga mereka tidak mengakses apa yang seharusnya mereka peroleh terkait dengan proses tumbuh kembang mereka. Untuk itu kita harus ambil bagian. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan ini harus mulai memikirkan mereka memiliki kebijakan yang memastikan anak-anak terlindungi. Kedua, produk-produk yang mereka hasilkan, baik dalam bentuk barang maupun jasa, itu benar-benar ramah anak. Tapi yang tidak kalah penting adalah yang ketiga adalah mereka harus memastikan tanggung jawab perusahaan itu benar-benar harus mereka realisasikan. Dan yang terakhir adalah peran media massa. Media massa ini adalah menjadi salah satu lembaga yang sangat membantu bagaimana orang tua sebagai pendidik pertama dan utama itu memiliki pengetahuan tentang anak, bagaimana memastikan anak-anaknya berkembang secara sosial, lalu bagaimana kebudayaannya itu sangat ditentukan oleh peran media untuk mensosialisasikan. Untuk itu, ayo mari kita pastikan anak-anak usia dini kita tinggal di rumah, di sekolah, mendapatkan layanan kesehatan, ruang bermain, transportasi, tinggal di ibu kota atau di kabupaten, mereka benar-benar diperhatikan. Siapa lagi kalau bukan kita mempersiapkan mereka dengan kita persiapkan secara optimal, insya Allah mereka akan menjadi individu yang produktif, yang akan menggantikan kita kelak, dan itu yang kemudian pada saat mereka menjadi seorang pejabat akan membayar itu semua, terutama bagaimana membalas jasa kepada orang-orang yang telah membuat mereka termudahkan. Dan otomatis anak-anak mereka akan menjadi lebih terperhatikan sehingga Indonesia ke depan menjadi Indonesia yang hebat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.